Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami selama 3 minggu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, BP 19120115. Saya Rita Martini, BP 20120138. Saya Lila Syarif, BP 20120153. Yang pertama, latar belakang perusahaan. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali berbagai bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan. Dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang termurah hingga yang termahal. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani dan juga pasti memiliki makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Makanan-makanan memang sudah banyak sekali yang menjual, tetapi makanan ini begitu sangat sederhana dan baik untuk dikonsumsi ketika siang maupun malam hari. Untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Makanan ini dibuat dengan cara pembuatan yang sederhana, dengan lebih baik dan higienis. Begitu juga harganya yang terjangkau dan banyak pula masyarakat yang berminat untuk membelinya dengan rasa yang cukup enak, nikmat, dan lezat. Selanjutnya, oleh karena itu, saya memilih jenis usaha yaitu risol mayo untuk dijual karena untuk mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak lupa makanan khas Indonesia karena ini merupakan makanan untuk dikonsumsi. Rencana usaha. A. Manajemen. Nama perusahaan Balanjola. Nama pemilik pimpinan perusahaan Lorenza Tania Miranda. Bidang usaha makanan cepat saji. Jumlah karyawan tenaga kerja 4 orang, 2 produksi, 2 bagian pemasaran. B. Pemasaran. Produk yang ditawarkan risol mayo. Sasaran konsumen atau pembeli kalangan mahasiswa, dosen, dan lingkungan sekitar perumahan dan pinggir jalan. Wilayah pemasaran Gora Gusalim. Rencana penjualan atau tahun Rp6.000. Penetapan harga jual Rp10.000 per 3 potong risol mayo. C. Produksi atau koperasi. 1. Kapasitas produksi 150 potong. Ketersediaan bahan baku, bahan kulit risol, dan isi risol mayo. 2. Fasilitas atau sarana produksi, kompor, mangkok, baskom, piring, teflon, dan spatula. Dampak lingkungan. Usaha lebih dikenal oleh masyarakat sekitar tempat tinggal. D. Keuangan. 1. Total pembiayaan Rp2 juta. 2. Modal sendiri Rp500.000. 3. Pinjaman yang diajukan Rp1.500.000. 4. Jangka waktu pengembalian pinjaman 6 bulan. 5. Penjualan per tahun Rp2.700.000. 6. Keuntungan per tahun Rp4.153.20. 7. Return of investment Rp730.000. 8. Break even point 346.0585 laba per minggu. Visi dan misi. Visi menjadikan risol mayo sebagai usaha makanan cepat saji yang terkenal minimal di Padang. Maksimal seluruh dunia mengetahui risol mayo. Misi. 1. Mengutamakan kualitas dan pelayanan dan penyajian makanan. 2. Berorientasi kepada kepuasan konsumen. 3. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. 4. Mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha. Identifikasi usaha. Nama usaha Balanjola. Pemilik usaha Lorenza Tania Miranda.
Alamat usaha Padang Besi, belakang SKB. Kontak person 08 13 37 96 40 44 73. Ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha yang kami rintis ini masih usaha perumahan kecil, tapi usaha ini sangat menjanjikan karena risol mayo dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Tujuan usaha: 1. Menerapkan kemampuan berwirausaha. 2. Agar usaha kita lebih dikenal orang lain. 3. Memunculkan bakat untuk berbisnis. Dan 4. Mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, rencana produk. Produk kami ialah produk makanan ringan, dan produk kami adalah makanan cepat saji yang istimewa. Bahan utama yang kami gunakan adalah telur, mayones, daging asap, saus keju. Awalnya perusahaan kami dibentuk karena melihat tingkat kesukaan masyarakat kepada makanan ringan yang cukup tinggi. Modal kami berjumlah Rp1.500.000. Produk atau jasa yang dihasilkan. Keistimewaan risol mayo ini antaranya: 1. Hidangan lezat dan bergizi. 2. Harga relatif terjangkau oleh semua kalangan. 3. Disajikan dengan berbagai macam isi, yaitu ayam, daging asap, telur, dan sayuran. Jenis usaha: menjual makanan ringan yang lezat dan bergizi dan disajikan dengan berbagai macam isi, yaitu ayam, daging asap, telur, dan sayuran. Prospek usaha. Usaha yang kami dirikan ini merupakan usaha menengah kalangan manapun tahu dengan produk makanan ini. Dalam usaha ini, tingkat persaingan mudah diatasi karena kami selalu berinovasi dan kreatif dalam produk kami sesuai selera konsumen. Bahan baku dan penggunaannya. Bahan-bahan untuk membuat risol mayo itu yang pertama ada bahan kulit risol, tepung terigu, telur, mentega, garam, air, susu bubuk. Risol mayo itu mayones, daging smoked beef, keju, telur, saus. Rencana pemasaran. Analisis persaingan usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha saya harus mengukur kemampuan saya terhadap lingkungan atau pesaing. Itu strategi, strength atau kekuatan. Kekuatan dari menjual produk ini ialah dapat dibeli oleh segala kalangan baik. Yang kedua, bahan produk yang terjamin sehat dan higienis. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. 1. Tidak dapat tahan lama. 2. Produk yang mudah ditiru. 3. Produk tidak terjual banyak. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, tempat strategis, fasilitas yang cukup memadai. Threat yaitu ancaman. Adanya persaingan yang menjual produk dengan harga relatif rendah dibandingkan risol mayo yang saya jual. Selanjutnya, analisis 4P. Yang pertama itu produk. Brand, risol mayo, quality, tanpa bahan pengawet, packing menggunakan plastik sebagai pengemas produk. Yang kedua, price. Untuk harga awal risol mayo dijual langsung kepada konsumen dengan harga Rp3.000 per buah. Yang ketiga, promotion, personal selling. Pemasaran awal produk kami melalui face-to-face, di mana melalui mulut ke mulut, kemudian terus berkembang. Media online. Kami juga memasarkan produk kami melalui jaringan internet, baik itu melalui sosial media maupun blog yang tersedia. Yang keempat yaitu place, berlokasi di wilayah perumahan dan pinggir jalan. Selanjutnya, target dan segmentasi pasar. Yang pertama itu geografi. Wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Padang. Alasan kita memilih Padang karena bahan-bahan untuk membuat produk ini sangat mudah ditemukan di kota ini. Kami melihat banyaknya peluang bisnis pada makanan yang siap saji, sehingga kami memanfaatkan peluang ini. Yang kedua itu demografi. Berdasarkan demografi, secara pasar kami bertuju pada kalangan mahasiswa, dosen dan lingkungan sekitar perumahan dan pinggiran jalan dengan membuka warung untuk mempermudah kami memperoleh informasi pasar. Baik, selanjutnya strategi pemasaran. Pertama ada peluang bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan ringan, lezat, bergizi, dan harga yang terjangkau. Di
inovasi bernama Risol Mayo, yaitu risol yang disajikan dengan mayones dari penjualan usaha lain dapat mendukung bisnis. Memiliki produk risol mayo ini yang berbahan baku seperti saus, telur, keju, mayones. Karena itu kami berniat bekerja sama kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk kami dengan meningkatkan kualitas produk kami dan mengenali usaha kami lebih luas. Ini beberapa yang sudah bersaing di pasar. Produk kami kali ini pertama itu risol mayones dengan isi yang sehat dan bergizi, telur, daging masak, keju, saus. Sebenarnya kami ingin berinovasi untuk membuat saus risol mayo yang berbeda. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga riset untuk wadah para konsumen memberikan saran atau produk yang kami buat. Selanjutnya media pemasaran, kami akan mempromosikan produk kami melalui jaring sosial, rencana modal usaha, modal sendiri itu sebesar 500.000, modal pinjaman sebesar 500, pembeliannya 2 juta. Menentukan harga produksi, biaya bahan baku itu 412.000, biaya penolong 143.000, total biaya produksi itu 550.000. Biaya cetak laporan itu 6.000, biaya ADM yaitu 8.000, total biaya operasionalnya 14.000. Harga potong produksi potong risol mayo yaitu risol mayo senilai dari harga produksi 550.000 ditambah 14.000 dibagi 500 itu 38. Menentukan harga risol mayo yaitu sekitar 2.000 atau 3.000. Harga jual perkiraan laba yang diharapkan yaitu 3.500 sampai 2.150.000 rupiah. Rencana organisasi kami ya dari bagian pertama umum, nama perusahaannya Belanjola, nama pemilik Irung Betania Miranda, nama sementara pemerintah Padang Bersih Jasa SKB, tahun berdiri yaitu 2020. Bagian struktur organisasi pemilik bertugas untuk dalam mengkoordinir serta memimpin jalannya usaha dan bertanggung jawab dalam operasian usaha risol mayo. Produksi menyiapkan bahan pembuatan risol mayo serta melakukan produk harga dikemas. Pemasaran itu mempromosikan dan menawarkan produk kepada konsumen. Urutan jabatan yaitu karyawan yang dibutuhkan dalam upaya orang, bagian 2 orang, bagian penjualan 2 orang. Metode promosi banyak produk yang kami serbakan selama 3 minggu. Yang minggu pertama yaitu kami menyebarkan di GOR sebanyak 100.000, 100 buah risol mayo. Minggu kedua kami menyebarkannya di GOR sebanyak 200 risol mayo. Minggu ketiga yaitu di GOR dengan 200 risol mayo. Total semua yang risol mayo yang kami promosikan yaitu sebanyak 500 visit. Pendapatan dan keuntungan selama 3 minggu kami membantu usaha ini yaitu ya minggu pertama 330.000 rupiah, minggu kedua 600.000, minggu ketiga 600.000, jadi total sama 3 minggu yaitu 1.530.000 rupiah. Risiko atau upaya pengurangan risiko. Selama ini produsen menggunakan bahan-bahan dengan mutu tinggi, maka harga yang dikenakan untuk satu buah risol mayo relatif mahal. Hal ini bertujuan untuk menutupi pengeluaran pembelian bahan baku. Jika produsen mengganti bahan baku dengan kualitas rendah, maka rasa dan tekstur risol mayo akan dihasilkan akan menurun. Dan kemungkinan dengan kondisi tersebut para konsumen akan berkurang dalam mengonsumsi risol mayo. Maka produsen akan mengambil jalan tengah dengan mengganti bahan baku dengan harga lebih murah dengan kualitas yang bersaing dengan bahan baku sebelumnya. Adapun dokumentasi ini
dokumentasi bahan-bahan pembuatan risol mayo. Ini dokumentasi produk risol mayo yang kami pasarkan. Ini konsumen yang membeli risol mayo yang kami serbakan di GOR. Baik, sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kalau ada kurang, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.